banyak orang yang hilang ke sini, mati, tidak ada bangkainya, tidak ketemu. Oh, di sini. Di Gunung Bunder ini kan banyak orang menyebakan orang. Numbalin. Ya, numbalin orang. Bangsa yang merkayangan, siluman, ulah. Seperti jangan sampai disuruh nyantet. Mau nyantet perahu mas ini, nutup supaya jangan ada orang nyantet, ada orang pengen kesugihan, ngipri segala macam, jadi nggak boleh. Kalau abah buka ya bisa, tapi kan abah nggak boleh. Suruh berarti ditutup. Di gunung ini dulunya sering dijadikan untuk tempat meminta kekayaan, pesugihan, dan kalau ada yang dendam sama orang untuk menyantet, datangnya ke lokasi tersebut. Iya. Lokasinya jauh nggak dari sini, Pak? Jadi lokasinya ini dari Gunung Bunder sampai puncak Gunung Tampomas sama untuk begitu. Tapi sekarang mah meskipun banyak orang yang ke sana itu nggak mempan. Nggak mempan. Karena sudah apa kunci. Tapi kalau dibuka lagi? Kalau buka lagi ya jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi bersama saya di Saja Channel. Dalam video kali ini kami akan mendatangi lagi salah seorang Dayak Losarang ya, yang dulu yang pernah kami konten. Beliau itu menjaga salah satu gunung yang berada di Kabupaten Sumedang, yaitu Gunung Tampomas. Dan kali ini kami sudah ke tempatnya. Kebetulan beliau itu katanya mendiami salah satu gunung, yaitu Gunung Bundar. Letaknya masih berada di Gunung Tampomas, cuman kebetulan kami nyamper ke tempatnya, beliau nggak ada. Dan kami sekarang bersama teman-teman akan mencari langsung ke Gunung Bundar. Ikuti perjalanan kami di Abah Dayak tersebut. Sambung tangan, Pak. Sambung tangan, Pak. Karena yang dimana sebelumnya kita sudah bersilaturahmi juga ya. Jadi untuk bersalaman itu, kalau kita muslim assalamualaikum, kalau ini mah sambung tangan, abahnya jawabnya sambungakeun. Itu bukan ini di situ. Pak, kan kalau dulu di Gunung Tampomas, sekarang di Bundaran kenapa itu? Jadi masih di Tampomas. Cuman sekarang ditugaskan ngebuka Gunung Bunder, ngurus Gunung Bunder. Kalau seperti sekarang habis turun gunung dari Gunung Bundaran. Iya, habis. Oh, pantas tadi kita nunggu lama. Habis. Oh, ini namanya Gunung Bunder. Tapi masih menyatu dengan Gunung Tampomas. Jadi sekarang rencana masih ritual apa gimana, Pak? Ya, ritual nanti digubuk. Oh iya. Nggak apa-apa, nanti kita boleh ikut. Boleh. Gubukin ini, Pak. Situ. Kita akan mengikuti Abah Dayak, katanya mau ritual di gubuknya ya. Di sini, Pak. Ya, kalau tidur di sini, kadang-kadang pulang ke kampung. Kadang-kadang di sini. Nah, mungkin pertanyaan sama juga ya kayak yang dulu. Berarti apa nggak merasa dingin gitu, nyamuk? Ya, udah biasa sih. Nyamuk. Berarti dari kecil udah terbiasa seperti ini. Udah biasa lang-lang gua nggak pakai baju. Masya Allah. Kita mungkin apa kan mau ritual dulu, Pak? Iya. Nggak apa-apa di kamera, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti rencananya ritual seperti apa, Pak? Ya, ritual istilahnya memanggil roh-roh mediator, nama kayak lilin dengan dupa. Oh, itu biasanya kalau yang dipanggil roh-roh dari leluhur, misalkan leluhur zaman dulu gitu. Tapi nanti untuk suasananya gimana ini, Bang? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak ada ngaruh benturan energi gitu? Nggak ada. Ya kan akur, supaya akur. Oh, supaya kita ini ya.
mungkin ngobrolnya nanti dulu biar apa ini ya berarti. Pemanggilan leluhur, Bah. Biasanya ada mantranya nggak, Bah? Kalau mantranya mah bebas. Apa itu Karena mantranya? Kita kan dekati alam. Oh. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Arab, terserah bahasa. Abang ini mohon maaf, kalau mau nyimpen mic boleh. Boleh. Di mana? Di kalung nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini Bang, Mohon maaf ya, Pak. Ya. Mohon maaf. Gimana ini saya nyimpannya? Di mana ini yang kecil? nah itu Mas di bawah sini. Oh, di sini. Ya, mungkin nanti suaranya agak ketrok-ketrok sedikit teman-teman, karena disimpannya di kalung abah ya, Pak ya. Ada suara apa teman-teman tadi? Ada suara. Ada yang manggil. Ini bau dupanya juga agak berbeda dengan yang lain. Kalau teman-teman. pakai alas batu aja nggak apa-apa. Mana ya? Oh, ini aja lah, biarin. Nanti dulu nanti. Dipakai dulu, Pak. Mas, air pakuan Pak. Nggak apa-apa. Nah, kalau lilin berarti tujuannya untuk apa, Pak? Penerangan atau? Memanggil roh, Oh, Kan itu isyaratnya api ya, Bah? api. Udah biarin itu. tapi ntar mah tetap meleleh lilinnya. Enggak. Oh, lilinnya nggak meleleh, Pak. Ya meleleh tapi enggak Nggak habis. gusur. Nah, Maksudnya nggak habis berarti. Bukan. Ih. Jadi habis mah habis. Mm-mm. Kalau tandanya roh bener-bener datang, Mm-mm. istilahnya ini enggak nyeruluk ini. Oh. Enggak ke sini. Jadi kalau Kalau memang datang. Ini kalau enggak datang, jadi ini meleleh. Oh. Mm. Oh, kalau datang mah berarti diem aja kayak gitu. Nggak ngeleleh itu lilin. Enggak leleh, habis mah habis. Mm-mm. Kalau Kalau ini kan meleleh tuh ya. ini bukan ini dari tadi. Bukan lelehan ini Ini mah dari tadi dari pabriknya kayak gitu. dari pabriknya. Berarti kalau cirinya leluhur udah datang, si lilinnya itu nggak meleleh ke bawah berarti ya. Enggak nyelak. Oh, berarti ini ritual pemanggilan secara fisik berarti ya, Pak? Roh leluhur. Leluhur. Kalau memang datang nggak meleleh. Lagi ritual dulu, teman-teman. Nah, ini datang nggak, Bang? Tetap jangan diganggu. Datang separuh. Oh, udah datang, Bang. Itu yang lilin yang sebelah mana, Bang, yang datang? Coba sini. Oh. Walaupun itu apinya ke pinggir tapi nggak nyucur ya, Bang ya. Enggak terlalu nyucur gitu. Kalau yang kanan itu kayak habis mau tumpah tuh. Yang ini enggak ada. Oh iya, benar tuh. Apinya besar tapi nggak meleleh ya. Nah, Bah, ini kan apa ritual di Gunung Bundaran Ya, Gunung Bundar. Gunung Bundar. Nah, itu tujuan pemanggilan roh leluhur itu seperti apa? Apakah bentuk perizinan? Apa kayak Mas Japri seperti ini, Bah? Jadi memanggil roh leluhur itu kita kan permisi ya. Permisi istilahnya ngurus karuhun di Gunung Bundar. Jadi istilahnya mah supaya akur, jangan ganggu orang di sini. Sebab di wilayah Gunung Bundar di sini ini angker. Oh. Banyak orang yang hilang ke sini mati, tidak ada bangkainya, tidak ketemu.
Oh, di sini tuh. Iya, wilayah Gunung Bunder di sini. Berarti penghuninya sama apa ditaklukkan? Bukan ditaklukkan, Gimana, Bang? diakurkan. Diakurkan. Kalau ditaklukkan makan perang. Nah, Bah, ini kan kalau di dulu kita ketemu itu Abah menjaga Gunung Tampomas. Nah, terus kok tiba-tiba sekarang jadi menjaga Gunung Bunder. Itu apakah ada tugas khusus kah? Apakah karena tadi banyaknya orang yang hilang terus Abah jinakin di sini gitu? Jadi di wilayah sini ini, di wilayah Gunung Tampomas ini, di Gunung Bunder ini kan banyak orang menyebakan orang. Numbalin. Iya, numbalin orang. Nah, sama Abah istilahnya ditahan, dilarang. Jadi diurus supaya bangsa yang merkayangan, siluman, ulah seperti jangan sampai disuruh nyantet, mau nyantet orang. Gitu. Berarti Abah kenal sama dang yang siluman yang ada di Gunung Bunder ini? Iya. Salah satunya dengan pemanggilan sekarang ya? Iya. Iya benar-benar tuh. Jadi isi lidinya tuh nggak leleh ya? Nggak leleh, namanya Mbah Jambrong. Tuh. Ini nggak leleh tandanya lalu Nah, ini udah datang. Yang datang ada berapa, Pak? Yang datang mah ya ada sih hari 100 mah. 100 bangsa Dangyang. Sekarang yang datang 100? Iya. Wow. Nah, ini kan nggak meleleh, Pak ya? Nah, berarti bekas cairannya kemana ini menghilangnya, dihisap atau? Jadi di bawah alam. Kita kan Dayak kan ilmu alam. Teman-teman, kalau orang Dayak memang nggak diragukan lagi untuk kesaktiannya ya. Ini sudah berbentuk apa namanya? Makanan. Bukan, ini bukan makanan, lilin. Ya kan tadi cairannya di bawah sama yang ada di atau gimana? Di bawah sama alam, jadi ke bawah sama alam aja, sama angin ke bawah. Jadi ini pembuktian ilmu secara nyata ya, secara nyata bisa dilihat dengan mata kita, teman-teman. Kalau biasanya lilin itu meleleh ke bawah. Kalau ini diserap, ini mah nggak ada, diserap sama alam. Nah, mohon maaf, apakah harus cara menaklukkannya harus seperti ini? Apakah nggak ada cara lain gitu, Bah? Jadi kalau ini kan seperti nggak datangnya apa namanya bangsa Hodam, bangsa Karuhun, kan ketahuan. Oh. Kalau meleleh berarti kita memanggil itu kosong. Kalau ini berarti sama dengan pendeteksi ya? Pendeteksi. Bahwa leluhur itu udah datang. Bahwa leluhur itu kekuatan alam itu memang ada. Nah dulu Bah pertama kali Abah ditugas, Muhammad, itu kenapa Abah tiba-tiba ngejaga gunung ini itu ditugaskan sama siapa? Jadi ada cerita-cerita dari masyarakat sini bahwa wilayah Gunung Tampomas ada Gunung Bunder. Nah, ada batunya, tapi jauh di situ kan. Jadi di situ itu kalau nggak dipelihara banyak orang yang ke situ hilang. Kalau bukan orang sininya, nggak ketemu istilahnya. Ya memang di sana ada apa tadi, Pak? Ada batu. Ada batu. Nah, mereka ke sana mau ngapain maksudnya? Ya masing-masing tujuan. Cuman sekarang kan sama Abah diganti tujuannya yang bagus-bagus. Kebanyakan itu tujuannya meminta apa, Pak, biasanya? Ya kalau dulu mah kan, dulu sebelum dipegang sama Abah, kan nggak ada kuncen termasuknya, nggak ada yang miara. Orang itu istilahnya ada yang jahat, ada yang benar, namanya batu bubut Gunung Bunder. Berarti ada yang meminta kekayaan. Nah, yang meminta kekayaan ada, yang segala pun ada. Cuman yang dilarang itu kan untuk membunuh orang, menumbalkan. Kalau istilahnya bukan membunuh, seperti nyantet. Istilahnya JM, menjual musuh gitu ya. Menjual musuh kan nggak boleh. Bisa di sana. Ya kalau sekarang mah nggak bisa. Udah Abah netralisir. Sudah dikunci sama Abah. Udah dikunci, walaupun orang kesana sendiri minta begitu nggak bisa. Sekarang udah dikunci. Udah dikunci, udah diakurin. Kuncinya Abah. Kuncinya Abah.
Dan sebelum Abah menjadi kucan ini ritual-ritualnya gimana sih, Bah? Orang lain. Apa Abah bertarung dulu dengan penunggunya? Pas awal-awal mengisi ini Awal-awalnya. gitu. Oh, pan Abah waktu ada wirasat istilahnya suruh menjaga Gunung Tampomas, kan udah akur semua yang di sini. Oh. Udah kenal lah istilahnya, nggak bakal ganggu lagi. Ya mungkin boleh diceritakan lagi ya, Bah ya. Jadi yang menyuruh Abah untuk menjaga Gunung Tampomas itu leluhur Abah siapa? Ya Mungkin boleh diceritakan lagi. kan leluhur saya kan Eyang Prabu Siliwangi, asli leluhur. Nah, jadi begini ceritanya. Buyut saya itu dari Cirebon, dari Cempaka Jajar. Namanya Buyut Ardangi. Buyut Ardangi itu keturunan Buyut Surya Negara. Buyut Surya Negara itu kemenantu sama Sultan Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah kan cucunya Pejajaran. Berarti kan dengan saya itu ada kaitannya. Dari ibu masih ada terah Siliwangi. Sumedang. Nah pada saat itu pas Eyang Prabu Siliwangi memerintahkan Abah, itu berupa wujud di depan mata atau melalui apa? Gitu? Ilham istilahnya. Wirasat. Itu. Wirasat lah. Bukan wujud orang gitu ya. Suara tanpa rupa. Suara ada, cuma suara ada. Gitu. Namun bahasa ininya mah apa sih? Wisik ya. Wangsit Gitu, wangsit. Berupa bisikan. Bisikan. Ada suara, tidak ada rupa. Nah pas itu suaranya seperti apa Bah nyuruhnya, Bah? Jadi istilahnya mah, Nang, ya istilah kongkon ngurus Gunung Tampomas lah. Kon jaga lah istilahnya mah. Jaga gunung. Pada tahun berapa? Tahun kalau nggak salah mah tahun 2019 kalau nggak salah. 2019 berarti sudah 6 tahun ya. Sudah 6 tahun berarti Abah menjaga Gunung Tampomas ini. Nah itu perjuangan apa dari Indramayu Losarang ya tepatnya. Karena Abah ini Dayak Losarang teman-teman. Perjalanan menuju ke sini jalan kaki atau naik kendaraan? Jadi naik kendaraan. Cuman pan nyarinya itu kan tadinya kan nyari. Karena yang namanya desa Sumber kan kita belum tahu Sumber. Abah itu nyari ke Sumber sana. Sumber Cirebon. Nyari ke Sumber Jatitujuh lain. Nah, sumbernya ya sumber di sini. Gitu. Sumber Buah Dua. Nah, mohon maaf kalau tadi kan saya kutip Abah udah kenal banget sama seluruh dangyang yang ada di sini. Ya. Itu kan biasanya kan punya nama, Bah. Ya pan Bah Jambrong. Oh, namanya Bah Jambrong. Bah Jambrong. Terus siapa lagi? Dijaga Surat. Ya banyak lah istilah mah kalau disebutin mah. Bisa disebutkan 10 aja gitu, Bah. 10. Mbah Jambrong. Dijaga Surat. Termasuk buyut dari bawah ke sini kan bangsa Bah Dongkol. Bangsa istilah nama bangsa Wanara, buyut Kalasrenggi. Buyut Kalasrenggi itu Bagong. Cepatna. Buyut Gua Naga sini. Ya segitu aja lah. Berarti Abah udah kenal semuanya. Ya kalau namanya mah nggak kenal semua, cuma pan akur. Kebanyakan yang akur. Nah itu kalau misalkan kalau bentuk komunikasinya Abah sama mereka yang ada di sini itu, apakah berupa misalkan Abah lagi di hutan Tirakan, terus mereka mendatangi, itu cara komunikasinya Abah seperti ya, apa, Bah? Ini kan termasuknya komunikasi, komunikasi batin, pakai lilin ini. Jadi pakai perasaan batin, tembus, nyambung nggak? Gitu. Jadi pikiran Abah dengan pikiran itu nyambung. Nah ternyata kan disaksikan nyambung, berarti yang tidak terlihat itu bisa dinyatakan. Ada berwujud enggaknya gitu ya. Nah kalau untuk bentuk pembakaran dupa itu Bah awalnya apa bakar dupa dulu.
Iya. Itu mengundang berarti kalau itu atau gimana? Nah, kalau ini kan cirinya kan haruman. Jadi kalau dia hadir ke sini, kita itu nggak bau apak, bau harum. Dia kan seneng cium-cium bau harum. Itu aja. Kalau masalah ngundangnya mah nggak pakai ini juga kan bisa diundang. Bisa ya. Pakai ini. Cuman supaya dia datang sedap sama wangi-wangi. Berarti yang Abah undang ini berarti bukan makhluk-makhluk yang makannya itu apa sih namanya, tulang-tulangan. Enggak. Berarti yang diundang ini leluhur, berarti semacam ulama-ulama berarti. Iya. Terus resi-resi. Iya, gitu bahasa ya. Kanjeng Pangeran Sumedang Larang. Berarti yang bersih-bersih. Makanya suka wewangian. Kalau yang jahat-jahat Pak itu wewangian langsung kabur berarti Pak? Ya kabur, nggak enak. Nggak nyaman gitu ya? Nggak nyaman. Berarti kalau dulunya sebelum Abah di sini, tempat ini suka dijadikan nyupangin orang berarti ya Pak? Jadi bagaimana pengennya orang yang anter, tergantung sebab nggak ada kuncen kan. Jadi seumpamanya di situ punya tujuan kesini sendiri, kena sakit hati, ke situ nyumpahin misalkan. Gitu. Langsung aja kesampean. Ya kan tapak dulu mungkin di situ. Tirakat dulu. Di sananya ada batu kah, petilasan atau seperti batu, ciri pintu Gunung Bunder. Oh, pintunya ada di situ. Itu yang menjaganya kan Abah mungkin tahu itu siapa, Bah? Yang ngejaga pintu utama yang itu yang suka dijadikan tempat nyumpahin orang itu. Oh. Siapa Bah itu kira-kira? Sebentar. Tadi Abah kayaknya ada yang mau kesini, entah itu apa. Itu siapa Bah yang menjaga pintu utamanya? Yang menjaga pintu utamanya mah termasuk bangsa naga. Bangsa Orai. Tapi sosoknya naga. Sosoknya naga. Serem berarti ya? Ipri lah, sejenis Ipri. Berarti kalau Ipri biasanya identiknya dengan kekayaannya, Bah? Iya, dengan kekayaan. Oh, luar biasa Abah ini ya. Jadi yang namanya Abah suku Dayak itu emang tahu betul seluk-beluk yang ada di hutan-hutan seperti itu ya, Bah? Iya. Ya, Abah kalau berarti setiap hari Abah tidur, makan di hutan ini berarti sekarang? Iya. Nah, Bah, itu mohon maaf, selain setiap hari kan mungkin kalau setiap hari Abah bakar dupa, pemanggilan roh leluhur. Nah, itu berarti bentuk menetralisir energi-energi yang ada di sini atau gimana, Pak? Iya, istilahnya mah supaya apa ya, jangan ganggu orang lah. Jangan ganggu orang. Jadi pada dasarnya kalau yang saya kutip itu Abah sebagai penyeimbang alam ya, Pak? Iya, penyeimbang alam. Biar maksudnya energi-energi liar yang ada di sini nggak mengganggu orang. Iya. Biar selaras, mungkin seperti itu ya, Bah? Iya, iya. Nah itu, Bah, barangkali Abah gini, Bah, contoh ada orang yang datang ke sini terus pengen jahatin orang, terus pas ketemu Abah itu apa sih Abah yang Abah lakukan gitu? Nah, kasih nasihat. Istilah jangan sampai seperti menyantet apa jangan. Kalau maksa ya terserah, tapi nggak mungkin terjadi. Orang lain itu nggak mungkin terjadi mati. Istilahnya lantaran dicegat lah gitunya. Hodam-hodam yang di sini tidak boleh untuk begitu. Udah Abah udah dikunci. Jangan berarti, sampai berbuat jahat. Selain yang baik, yang jahat-jahat juga banyak di sini, Bang. Kan tergantung niat kitanya. Oh. Jadi mereka itu istilahnya mengabulkan saja, walaupun jahat juga mengabulkan saja gitu. Iya, asal tapanya kuat. Kalau dulu, kalau sekarang walaupun tapak nggak bisa. Udah dinetralisir. Iya. Itu biasanya kalau dulu tapak itu berapa hari Bah di situ? Ya, yang ada 3 hari katanya. Karena bahkan belum pernah. Ini mah istilahnya yang untuk tapak-tapak orang kan nggak boleh. Kalau untuk melihat batu bubut, ya untuk istilah melihat-lihat doang, enggak. Berarti kalau dari sini ke atas jauh, Bah? Jauh. Oh. Jauh, capek. Nah, berarti kalau gitu Abah menjaga Gunung Bunder ini atas permintaan dari warga-warga kampung yang di bawah? Atau ada wangsit lain? Bukan, jadi
hati sendiri. Oh, atas panggilan nurani gitu ya. Panggilan nurani, istilahnya kabar-kabar dari orang sini suka untuk begini, begitu. Karena banyaknya isu-isu miring gitu ya. Isu-isu miring. Jadi Abah memutuskan untuk menjaga ini. Iya, pokoknya seluruh wilayah Gunung Tampomas seperti apa tuh? Gunung Angsana ya, itu. Gunung Angsana, Embutan, seluruh wilayah Gunung Tampomas. Untuk sesajen yang untuk orang lain nyelakain orang, udah nggak jalan lagi. Udah Abah lentarisir aja. Udah Abah lentarisir. Walaupun misalkan di sana ada yang mencoba-coba ritual, itu udah nggak mempan. Yang ritual sekarang juga banyak, tapi gagal. Gagal. Ada yang habis 2 juta, 3 juta. Oh, ada biayanya, katanya. Pak? Oh, tapi katanya. Kalau ke Abah mah pasti bisa. Cuman Abahnya nggak mau ya, Bang. Enggak mau. Nggak mau Abahnya. Kan ini Abah ini buat penyeimbang alam. Ya, penyeimbang alam. Karena yang penjaga alamnya itu apa ya? Seperti keris-kerisnya itu Abah sudah diambil. Oh, ada berarti? Ada. Dibawa? Nah, kalau sekarang kan nggak dibawa-bawa ya di rumah. Berarti yang dibawa mah cuman simbol-simbol dari simbol-simbol dari Dayak aja. Itu mah. Itu kan, Mbak, yang tongkat itu dulu kayak saya nggak pernah lihat itu yang satunya lagi. Iya, ini. Yang baru itu mah? Enggak, ini tongkat namanya buka tutup. Apa itu, Bang? Maksudnya gimana itu? Jadi maksudnya buka tutup itu, jadi jangan sampai ini pusaka ini kena sama orang. Pegang sama orang. Orang yang nggak benar. Seperti buka tutup kan umpamanya diketrokan 3 kali. Set, kayak musuh. Musuh itu enggak jadi datang, enggak jadi marah, ditutup amarahnya. Nah, kalau diketukan lagi dibuka. Oh, berarti pintunya ditutup. Tutup pintu hati yang jahatnya. Ya mungkin diantara kita semuanya biar sifat dendam, sifat apa, ya, biar ditutup, nggak apa-apa. Ditutup. Boleh lihat, Bas, sebentar. Boleh dipegang, nggak apa-apa? Ya boleh. Oh, ini berarti disebut tongkat kesaktian buka tutup suku Dayak ya? Iya. Teman-teman lihat. Itu kayak gambar sih, Bah, ini? Gambar naga. Oh, naga. Oh, iya naga ya. Naga. Mana naga? Ya tuh. Naga. Oh, naga. Nah, ininya naga. Gitu ya. Naga. Naga. Berarti tapi di atasnya ada mahkota. pecinya ya, Bang? Peci mahkota itu, Bang. Mahkota ini. Aduh, nggak jelas ya. Tapi dipegang sama kita nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, kalau untuk kodamnya tersendiri ini apa, Bang? Kodam apa, Bang? Kalau masalah untuk kodam kan tergantung keyakinan kita, masalah kodam mah. Iya, bisa datang. Kata kita ada, kata kita nggak yakin nggak ada. Berarti semua pusaka yang Abah pakai itu mengandung kodam semua itu? Iya. Kalau diyakini adanya Tuhan, adanya alam. Karena kan Abah rajin tirakat juga, teman-teman, nggak pernah makan. Dan sekarang juga lagi puasa, Bah, katanya? Puasa. Alhamdulillah. Sudah berapa bulan, Bang, nggak pernah makan? Nah, sekarang baru 23 hari. Oh, belum sebulan ya? Belum. Targetnya? Targetnya bagaimana hati? Mau 40 hari, mau 3 bulan, mau 1 tahun. Berarti 23 hari belum makan. Puasa ini mah. Sore buka. Oh, sore mah buka. Puasa. Buka tutup maksudnya, buka puasa bukan buka tutup, Bang. Kalau buka tutup buka pusaka tadi. Maksudnya ntar sore mah buka puasa. Iya, buka. Berarti puasanya tetap kayak kita berarti. Kalau sahur tetap sahur. Ya kalau pengen. Tapi seperti seger aja, kayak nggak pernah puasa gitu. Oh, itu udah mau habis tapi nggak itu yang nggak leleh ya? Nggak ada. Jadi diangkat nggak boleh lihat. Oh, boleh. Nanti jatuh nggak itu? Enggak. Ke kamera di dekat tuh. Tuh, teman-teman. Tuh. Jadi nggak ada lelehan sama sekali ya. Mungkin untuk teman-teman yang komennya, ini mah sulap sihir, boleh dipanggil pesulap merah, boleh datang ke sini apa ya? Ya, boleh. Jadi kalau membuktikan, kalau udah kenal sama Abah, kalau membuktikan percaya ada Tuhan, kamu bisa tidak meleleh di rumah kalau nggak percaya. Karena kan ada ilmunya, Bah. Nggak ada kan alam, udah ngobrol sama Abah bisa, ya pasti bisa. Oh. Tuh, kalau lilin, bentar, Bang. Kalau lilin pada biasanya
ini di sini ada lelehan, di bawah ada bekas-bekasnya. Ini mah bekas-bekasnya dihisap sama alam berarti. Sama alam. Sama leluhur. Jadi kalau di sistem Dayak itu semua yang kita pakai, semua yang kita misalkan ini pakai ya Lilin, ini nggak ada sia-sianya. Jadi sisa-sisanya dimakan oleh alam. Iya. Jadi nggak ada Kalau yang terbuang sia-sia nggak gitu ada. ya. Masya Allah. Oke, siap. Ilmu nyata loh teman-teman, ini bukan magic, ilmu nyata ya. Bukan sihir ini mah. Kalau yang nggak percaya silakan boleh datang ke rumah Abah Dayak mungkin. Karena Di kaki Gunung Tampomas ya. karena Abah katanya sering pulang makromnya. Jadi walaupun nggak datang, kalau punya nomor HP-nya ngebel aja. ntar apa yang datang? Enggak, jarak jauh aja. Oh, telepati ya, Pak? Telepati nggak meleleh, walaupun di Sumatera, di Arab bisa tidak meleleh. Oh, lilinya bisa. Bisa, kamu juga bisa. Berarti Abah tolong ini jangan meleleh gitu. Ya, jangan. Padu, ya Allah, jangan meleleh. Bacanya mau bismillah, mau syahadat sebisanya, masing-masing keyakinan. Kan udah bertemu sama Abah. Yakin? Nggak meleleh. Oh, berarti kalau kita sudah bertemu sama Abah, kita bisa mempraktekkan di rumah. Bisa. Gimana tadi berarti kita makan percayanya sama Allah. Iya kan, Abah kan sama-sama Allah kan. Abah berarti sama-sama Allah juga. Iya. Tahan napas, baca bismillah 3 kali, syahadat 3 kali, tahan napas. Jangan meleleh, ibaratnya nggak meleleh. Kalau kamu sudah bisa nggak meleleh di rumah nanti, nggak ada orang kebal. Baca syahadat bismillah, jebol. Berarti boleh dipraktekkan sama kita. Boleh, apa saja jangan dibawa jahat. Oh, benar. Berarti kita sudah Diakuin sama alam. sudah diamalin berarti sama Abah. Iya, sudah Ijazahin. Diijazahin. Iya, ijazah. Dijajahin. Gimana balasannya Kubil itu apa gimana? Akabil tuh. Berarti kan kalau misalkan ada orang yang nyihir, yang misalkan melet teman saya gitu, berarti bisa netralisir ya? Bisa. Kalau ada balik izin dari atas, dari Allah. Berarti balik lagi ke orangnya. Iya. Mental berarti ya. Memang nyata sih, ini mah bukti nyata. Udah ya? Udah mau dikembaliin lagi. Berarti itu udah pergi lagi berapa, Bah? Iya. Jadi khodam yang ada di diri kita itu jelas hadir, bisa hadir, kebuka. Yang ada di diri kita itu. Iya. Udah selaras gitu ya, Pak ya. Ya udah, Bah. Mungkin barangkali Abah ada kata-kata untuk petua Abah tentang lingkungan alam yang ada di sini, khususnya umumnya lingkungan alam yang seluruh ada di Indonesia gitu. Ya, Abah mah cuma begini. Gunung jangan dirusak. Hutan jangan dirusak. Lewi ulah diurung. Itu aja. Jadi ulah dirusak lah. Jaga gitu ya, Pak. Dijaga. Jangan ditambang-tambang lah. Istilahnya mah gunung manapun. Iya, masyarakat manapun namun bisa mah ulah ditambang, apalagi pakai alat berat. Kalau seperti gali pasir-pasir yang dibawa pakai manual kan nggak begitu ngerusak. Itu udah pakai langsung tangan manusia ya? Iya, nggak terlalu dalam. Yang penting mah jangan pakai alat berat. Itu aja saya mah sama masyarakat luas. Ya udah, Bah, mudah-mudahan Abahnya selalu sehat untuk menjaga kelestarian alam ini ya, Bah ya. Dan teruslah menebarkan cahaya kebaikan. Mungkin, Bah, kita ingin lanjut di video kedua. Jadi teman-teman harus lihat nanti video kelanjutannya, jangan ke lain channel selain channel kita. Kita pamit undur diri dulu di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.